Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Kembali lagi dengan saya Riki Brahmana di sini yang akan memandu kegiatan dan acara ini selama 1 jam ke depan. Kecuali kalau di-cut ya, Pak Produser dan juga Pak Sutradara di sana. Baik teman-teman semua, kali ini saya ditemani oleh salah seorang bintang tamu yang luar biasa yang kita sudah minta waktunya untuk datang ke sini dan ternyata katanya ini first time loh untuk beliau menjadi pemateri dalam kegiatan yang berupa podcast. Mungkin kita langsung saja sapa di sini. Mas Fian Haryanto. Benar, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama saya Fian Haryanto. Saya lahir di Banyuwangi dan saya adalah orang pada nyebutnya mungkin pengusaha atau gimana, cuman ya kita sebutnya pedagang aja. Gitu ya. Dan memang ini kali pertama nih saya di-invite di podcast. Benar. Makanya agak sedikit kaku atau gimana. Mudah-mudahan kalau ada salah mungkin ya mohon dimaklumi lah ya. Siap. Nanti cut kalau ada salah. Pokoknya edit yang bagus pokoknya. Siap, mantap sekali Mas Fian ya udah mau menyempatkan waktu untuk hadir di studio kita di Era Madani Podcast Bali Bebas Bicara. Jadi pada kesempatan kali ini nih sebelum kita mulai, kita mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa kita ini sekarang udah jaga jarak nih. Udah cukup untuk mengikuti standar kesehatan yang berlaku buat teman-teman semua yang di rumah dimanapun berada. Harap untuk tetap menjaga kesehatan dan juga ya mengusahakan pakai masker. Entah yang percaya atau tidak percaya pada COVID, menjaga kesehatan apa salahnya sih ya kan? Jadi jangan sampai hal yang kita lakukan ini menjadi bias dan mempermasalahkan orang-orang yang ada di sekitar, menjadi masalah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, langsung saja nih Mas Fian Haryanto, berhubung sudah jauh-jauh sampai di studio kita. Jadi tadi Mas Fian ini udah cukup mengulik ya tentang dirinya sendiri bahwa beliau adalah orang yang berasal dari Banyuwangi dan juga saat ini beraktivitas sebagai pedagang yang kita tadinya menyebut di sini pengusaha nih, Widi. Jadi ada sedikit hal yang mungkin berbeda yang nanti akan kita coba tanyakan ke Mas Fian terkait dengan perbedaan antara pengusaha dan pedagang. Kalau boleh tahu nih Mas, dari Banyuwangi ke Bali itu ceritanya gimana tuh Mas? Sebelum kita langsung lanjut kepada bidang pekerjaan yang mungkin Mas Fian gelutin. Oke. Jadi saya tuh aslinya keluarga itu sebenarnya dari Jogja, Mas. Oh, malah dari Jogja. Dari Jogja, dari Keraton. Terus ibu dari Surabaya justru. Cuman karena mungkin aktivitas kerjaan keluarga akhirnya ya udah kita tumbuh dan besar di Banyuwangi dan di Bali karena memang usaha keluarga saat itu di situ gitu ya. Jadi kalau kita di Bali karena mungkin medan usahanya itu kan nggak jauh dari itu. Jadi ya udah akhirnya kita ngerantau ke Bali, sekolah di Bali juga sampai saat ini sampai magister juga di sini. Jadi ya udah kita stay di Bali aja. Oh, berarti merantau ke Balinya itu semenjak sekolah? Semenjak sekolah emang. Dari SD, SMP, SMA mungkin Mas? SMA. Dari SMA kita sudah di Bali dan kuliah juga di sini juga sampai sekarang. Wih, kalau boleh tahu itu spoiling dikit SMA mana tuh Mas? Dulu saya STM. Oh, di SMK jurusan elektronik dulu, elektro. Jadi ya gitulah terus tapi emang kuliahnya masuknya justru di kampus di Fakultas Sastra di Udayana. Jadi memang berbeda. Ya seperti itulah jalan hidup. Kita nggak tahu. Ternyata anak sastra UNUD yang dimana mungkin teman-teman penonton ini ternyata banyak nih Mas dari kalangan-kalangan teman-teman mahasiswa utamanya di sastra juga banyak. Mas Fian Haryanto ini kalau boleh tahu berarti di sastra UNUD ngambil jurusan apa Mas? Sastra Inggris. Sastra Inggris dan ya alhamdulillah sih bisa meluluskan di sana dan bisa lanjut juga di sana juga. Pilihan sastra Inggris itu Mas Fian ambil memang karena suka atau kok dari teknik dari permesinan elektro bisa lari ke sastra? Sebenarnya seperti alasan banyak orang juga mungkin bisa dibilang terjebak gitu ya. Oke. Tapi justru menjadi jalan hidup kita ke depan gitu loh. Jadi benar. Kita dulu ambil pilihannya ke kampus apa gitu kan, terus masuknya ke Udayana ya udah gitu kan. Tapi emang bahasa Inggris itu passion bagi kita, bagi saya gitu loh. Dan ya alhamdulillah ternyata usaha kita juga masih nyambung lah ke arah itu. Berarti kalau boleh saya korelasikan tadi kan karena ada aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua selama di Banyuwangi dan di Bali. Aktivitas apa tuh Mas pekerjaannya?
Nah, itu menyangkut pokok masalah usaha yang sekarang kita gelutin gitu ya. Jadi dulu waktu saya masih sekolah dulu kan saya ikut kerja juga sama saudara gitu ya. Kita jaga toko jualan aksesoris gitu kan. Ya udah kita beli barang, kita jual dekat turis gitu kan. Dan begitu lulus kuliah, saya coba lagi masukin ke medan itu, dan ternyata secara nggak langsung saat kita membeli produk di pengrajin terus dijual, itu kita ternyata membantu meningkatkan perekonomian masyarakat gitu kan. Secara nggak langsung gitu kan. Dan saya nggak sadar itu. Nah, beberapa tahun setelahnya baru kita paham kalau ternyata kalau perekonomian kita, kalau misalnya penjualan kita bagus, apalagi produk ini diminatin luar negeri gitu, ternyata menyambung juga ke kehidupan masyarakat lokal. Kayak gitu. Makanya akhirnya fokusnya bukan lagi ke penjualan produk, tapi justru gimana caranya memberdayakan masyarakat lokal, masyarakat daerah untuk membuat sebuah produk, dan itu dengan standar internasional. Itu yang paling penting. Kalau cuman standar biasa itu nggak akan bisa bertahan. Standar internasional, dan itu diminatin oleh masyarakat dunia, karena kalau itu bisa berjalan itu luar biasa Mas, efek ke masyarakatnya tuh panjang banget, kita bisa menyelamatkan ribuan orang. Ternyata Mas Fian ini multi talentan sekali ya, multi talent. Kalau kita korek lebih dalam, jadi dari paham elektro masuk ke sastra Inggris dan bisa berkomunikasi dengan berbagai jenis masyarakat tentunya, dan akhirnya fokus di dunia perdagangan, yang itu juga yang pernah dipelajari secara produksinya juga. Mungkin Mas Fian Haryanto juga mengalami itu waktu di masa kecilnya. Jadi yang tadinya mungkin orang tua produksinya, terus akhirnya jadi mengelola sistem produksi dan memasarkan, gitu larinya Mas ya. Di Mas Fian sendiri terfikir untuk dalam benak melakukan bisnis seperti itu sejak kapan Mas? Apakah dari SMA memang sudah aktif, ataukah baru pasca kuliah? Jadi sebenarnya usaha ini tuh awalnya ya udah kita ikut-ikutan aja gitu kan. Kita ikut-ikutan aja, kita jualan barang, ya udah selesai. Cuman kedepannya kok ternyata menjadi sebuah passion gitu ya, menjadi sebuah passion. Ternyata asik. Passion kita tuh di mana produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat daerah itu bisa melenggang ke catwalk dunia dan dipakai oleh fashion designer dunia. Dan itu bagi saya sebuah kebanggaan yang luar biasa, karena produk ini loh dibikin di daerah gitu kan, yang notabene-nya tempat saya lahir gitu kan. Jadi itu sebuah kebanggaan gitu loh. Dan akhirnya membuat saya yaudah kita fokus deh ke medan ini gitu loh. Selain menghasilkan juga, tapi jujur saya dalam bisnis ini bukan profit yang saya kejar, sebenarnya bukan profit total yang saya kejar, enggak. Tapi justru lebih cenderung membantu ekonomi masyarakat. Saat kita membantu ekonomi masyarakat itu dan membawa produk mereka ke tingkat dunia gitu kan, itu suatu kebanggaan, dan secara nggak langsung itu profit itu bakal muncul dengan sendirinya gitu loh. Jadi berbeda kalau kita berpikir untuk ngejar ke profit saja, saya pikir usaha nggak bertahan lama kalau kayak gitu. Cuman kalau kita berpikir dari sisi yang lain, itu bakal ngikutin kok, bakal ngikutin. Tapi memang ada step-stepnya yang memang cukup rumit ya, dan memang kita harus terjun langsung biar kita paham gitu. Apalagi kita ngomongin soal produk-produk yang masuk ekspor dan standar dunia seperti itu. Visi misi yang sangat besar ya Mas ya ternyata. Lumayan. Kalau boleh tahu tuh Mas, tadi ada kata ikut-ikutan itu, kalau boleh tahu dulu inspirasinya siapa tuh Mas waktu kecil? Apakah orang tua, ataukah memang ada yang Mas Fian idolakan pada masa itu sehingga akhirnya memutuskan untuk bergerak di bidang tersebut? Saya itu terlahirnya agak sedikit background ya. Terlahir dari keluarga yang sangat tidak mampu ya. Bahkan bisa dibilang jauh dari kehidupan keluarga yang mencukupin gitu ya. Ibu jualan di pasar, bapak juga jualan sayuran keliling gitu kan. Dan memang saya bangga pada mereka karena mereka tuh mengajarin hal yang tidak diajarkan orang tua yang lainnya. Yang pertama soal kejujuran, kedua ketelatenan dalam usaha gitu kan, dan ilmu agama gitu loh. Jadi 3 hal itu yang mereka benar-benar ajarkan ke semua anaknya. Dan saat kita saya ingat waktu itu saat saya emang harus memulai usaha segala macam gitu, justru hal-hal itu yang saya bawa gitu loh. Dan itu
apa ya, menjadi sebuah contoh bagi kita untuk menjalankan misi usaha ini gitu Iya. kan, dan akhirnya bisa ekspansi ke usaha-usaha yang lain yang saat ini sudah ada 7 sub usaha yang saya kelola secara personal. Mantap. Nanti kita harus jabarkan tuh 7 itu apa saja. Luar biasa. Berarti memang tokoh inspirasi yang mempengaruhi memang dari awal orang tua Orang sangat ya, tua orang ya. tua sangat. Dari startnya berarti dari sekolah atau dari zaman kuliah, Mas? Mulainya itu. Dari lulus sekolah, dulu mungkin karena ikut ke saudara jaga toko segala macam gitu ya. Hmm, Dan tapi benar-benar passionnya itu pada saat setelah lulus kuliah, terus eh, saya fokus buka usaha itu sendiri. Usaha ini tempat itu adalah ngontrak, saat itu 2 tahun kita ngontrak. Kalau kita nggak kerja keras ya itu bakal habis kontrakan. Kita harus kerja, harus ikut pameran, expo segala macam. Nah dari sana itulah muncul semangat semangat untuk itu, dan pada akhirnya bakal bakal ini kok bakal tumbuh dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan nih para semeton Bali yang ya, memulai usaha, dan kalau misalkan kita punya punya feeling yang kuat, punya punya passion yang kuat, pasti akan muncul kok. Masalah-masalah itu bakal 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 muncul, dan itu akan menjadikan pengalaman hidup ya. bagi kita. Keren, 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 keren. Dari kuliah berarti juga udah mulai Udah. terpatron ya untuk menggelar ataupun menggagas daripada bisnis tersebut. Kalau boleh tahu nih kuliah emangnya aktifnya apa aja sih, Mas? Kok bisa ada kesempatan dan waktu gitu loh selain di jurusan mungkin? Jadi emang saya tuh karakternya orang organisatoris ya. Wih, Dari iya, kata-kata teman-teman BEM itu kan organisator. Dari SMP itu udah ke OSIS, oh, dari SMP UKS, udah OSIS. SMA juga udah Sispala, terus OSIS, jurnalistik dan lain segala macam. Dan Banyak sekali. jadi Anak makanya alam begitu jurnalis masuk pula. jadi begitu masuk ke dunia kampus gitu kan, langsung itu teman-teman dari BEM Unut waktu itu langsung nawarin kita ikut LKMM. Terus Hmm, langsung juga masuk ke Senat Sastra, saat itu kan Senat Sastra ya. iya. Senat Sastra, kita masuk ke divisi minat dan bakat, terus di BEM Hmm, juga sama masuk ke sana, dan ditarik ke teman-teman LDK. Itu dari itu ternyata hal-hal itu yang membuat kita membuat kita belajar gitu iya loh, benar. belajar dari lingkungan yang nggak didapatkan dari mata kuliah di kampus gitu loh. Jadi dari sana itulah, dan ilmu-ilmu itu bisa kita pakai dalam usaha kita nanti ke depan. Jadi manakala kita diskusi dengan brand-brand terkenal itu yang orangnya kaku-kaku itu, kita bisa gitu loh menyesuaikan diri dan enak berdiskusi dengan mereka gitu. Hmm, mantap. Tapi waktu itu waktu kuliah juga kerja ya, emang Oh, sambil dari kerja iya juga. sambil kerja semester 3 itu sudah keluar masuk hotel. Background kita Wow. justru justru sebenarnya background hotel ya, hotel bintang 5 bahkan, 5 star hotel dulu. Jadi ada 3 atau 4 hotel lah kalau nggak salah yang pernah saya ikut kerja di situ. Iya benar. Jadi cari pengalaman lah. Berarti implementasinya jalan ya Mas ya di sastra Inggris langsung dipraktekkan ketika beraktivitas di dunia hotel. Berarti sambil ngelihat pasar ya Mas ya waktu itu. Ya kira-kira, tapi nggak nyadar loh. Saya Oh terus iya. terang saat itu saya nggak ngerti gitu loh. Jalan hidup itu emang agak aneh ya. Jadi kita kita nggak paham eh, apa yang akan membawa kita menuju titik itu, kita nggak paham. Tapi begitu kita sudah melewati baru kita paham. Oh ini ternyata begini 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 gitu loh. Oke. Ah, ah. Kalau boleh dijabarkan sedikit nih menurut Mas Fian secara subjektif nih di antara 100% pencapaian hidup nih berapa persentase yang dicapai karena goals, berapa persen dicapai karena hal yang didapat secara tiba-tiba atau yang mengagetkan dan mengejutkan gitu Mas kalau boleh tahu. Jadi memang kita harus punya goal ya. Kita Ya, harus punya betul. target, kita harus punya planning. Minimal kita punya punya rencana yang akan kita kejar lah. Ya. Karena kalau hidup itu kan bagi saya kan seperti ini lautan, terus ada kapal, dan kita di kapal itu gitu loh. Kita terombang-ambing di tengah lautan tuh. Kalau kita nggak punya fokus tujuan yang akan kita kejar gitu loh. Tapi kita harus harus bersiap juga dengan segala possibility. Ya kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi 1 hari ke depan, 1 bulan ke depan, kita kan nggak Ya. pernah tahu. Artinya ya ya kita tetap harus punya fokus, dan juga kita harus bersiap untuk hal-hal yang unexpected gitu, hal-hal Yes. yang nggak diduga gitu loh. Bisa jadi mungkin hal itu
bisa merubah seluruh dari tatanan kehidupan kita, bisa jadi loh karena hal yang nggak kita sangka saat itu. Bersiap-siaplah untuk terkejut, mengharapkan yang terbaik dan juga merencanakan yang terburuk. Nah, kira-kira seperti Luar itu. biasa. Waduh, berarti dari semenjak Mas Ian mulai aktif berbisnis dan lain-lain ya yang bersifat perdagangan nih. Kalau boleh tahu yang pertama kali dikelola berarti namanya apa nih Mas? Pedagang yang pertama kali nih. Pas ya lulus kan berarti Mas? Jadi saya itu aktif di PT Medallion Trading Co yang kualitas dan standar produknya itu sudah internasional. Market kita nggak lagi untuk market Indonesia saja, tapi benar-benar 80% income itu untuk ekspor. Jadi untuk luar negeri semua. Yeah. Negara-negara terbesar pengimpor produk kita itu Eropa ya. Jadi Italia, Spanyol, UK, France, Greece, Austria, Swiss, dan itu benar banyak negara lain itu dia menjadi market terbesar kita. Terus United States market terbesar kedua kita, Australia, Asia, Afrika, banyak negara gitu loh. Dan itu pertama kali saya masuk ke situ tuh ya itu, jadi masuk ke produk itu eksporter, dan memang saat ini itu sudah cukup berkembang pesat banget. Sebelum pandemi itu yang tercatat sudah sekitar 1015 orang. Yang itu fokusnya di Banyuwangi semua? Bukan, tersebar di 13 titik gudang produksi. Oke, siap. Jadi dari Banyuwangi, Jember, pelosok semua ya. Yeah. Banyuwangi, Jember, kan masyarakat kota nggak ada mau bikin kayak gitu. Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Jogja, terus Tuban, Singaraja kalau di Bali, sama Lombok Timur. Jadi seluruh produk itu adalah produk asli masyarakat kita dan dibuat di gudang produksi sendiri. Jadi tidak beli terus dijual gitu enggak, tapi bikin sendiri produk itu. Jadi our own made these things gitu loh. Dan itu yang membuat keunikan karena nggak bisa ditemukan di tempat lain. Keren. Berarti bisa kita lihat ya di sini ada suatu fakta di mana teman-teman di Greece maupun di Eropa secara umum nih manik-maniknya berarti banyak yang dipakai berasal dari buatan teman-teman Banyuwangi. Luar biasa. Arek Osing ini harus berbangga berarti. Osing Diles ya, teman-teman Banyuwangi dan sekitarnya silakan subscribe ya dan share video ini. Salah satunya. Berarti memang waktu itu setelah Mas Fian melihat sendiri ya kondisi dari para pengrajin waktu di masa muda dulu dan akhirnya berpikir untuk memasarkan itu dan akhirnya bergabung di Medallion tadi. Nah, kalau boleh tahu itu berarti Mas Fian bergabung atau mendirikan, Mas? Jadi saya mendirikan total. Mendirikan total dari awal berarti, Mas? Karena dulu saya sempat kerja sama saudara dan segala macam, terus saya berpikiran kenapa nggak kita membuka sendiri gitu ya. Okay. At the beginning we have nothing gitu loh. Saya ingat waktu saya sampai tidur di lantai, terus kita nggak ada orang yang peduli dengan kita gitu loh. Cuman ya itu tadi, kadang hidup itu penuh dengan kejutan. Ada temen yang ngajakin, ayo kita ikut expo yuk ke Jakarta. Ya udah, saya berkemas, makanya kalau ada kesempatan itu ambil aja gitu loh. Selama kesempatan itu positif, ambil aja, karena kita nggak pernah tahu jalan mana yang menuju kita, titik di mana kita akan menjadi better people gitu, better person. Jadi ya udah, saya ikut expo ke sana kemari, dan ternyata hasilnya zong, nol. Saat itu kita pulang dari expo aja bawa uang untuk beli tiket pesawat itu udah untung. Dan ingat kita waktu itu sampai di stop di bandara karena kita bawa sampel-sampel produk gitu ya, diinterogasi ini produk apa segala macam lah. Nah, jadi ada teman yang bilang, kenapa kamu nggak ikut expo ke luar negeri, karena targetnya kan masyarakat luar negeri. Dan ternyata di sana kita ketemu dengan pemain-pemain besar yang jauh lebih menghargai produk kerajinan tangan Indonesia. Jadi ini sekedar curhatnya ya. Jadi, boleh, Mas. Indonesia itu kan kita kan negara dengan banyak sekali kerajinan tangan yang dihasilkan. Bahkan masing-masing daerah, masing-masing pulau, bahkan masing-masing provinsi punya kerajinan tangan signature masing-masing. Jadi handmade produk di sini itu, ini mohon maaf nih ya, menjadi hal yang biasa gitu loh. Paling kita membeli kerajinan tangan kalau Mas Riki misalkan nih liburan ke Sumatera Barat misalkan, ya udah beli produk kerajinan Sumatera Barat kan, itu aja kan, selesai gitu aja. Yang khas banget, banget itu aja kan, selesai. Jadi kita tuh bisa dibilang kerajinan tangan tuh hal yang biasa di antara kita gitu. Nah, beda kasusnya dengan di luar negeri. Di Jepang itu untuk membuat kerajinan tangan ya,
orang tuh dibayar $1,2 per jam per jam. untuk membuat kerajinan tangan. Bayangkan kalau kerajinan tangan itu selesai selama 3-4 jam. Gitu loh. Artinya harga kerajinan tangan tuh mahal banget. Harga senimannya itu Harga mahal senimannya ya. itu Ternyata. mahal. Di luar negeri, di Italia, di UK segala macam juga sama gitu loh. Dan itu kerajinan tangan harganya mahal. Sementara di Indonesia itu banyak banget produk-produk yang ya kurang diminatin gitu loh. Padahal kalau barang itu bisa kita bawa ke luar negeri dan diintroduce ke sana dengan cara yang profesional, itu produk itu besar banget pasarnya. Sejauh ini kita dengan sekian ribu pengrajin itu hanya bisa mengisi nggak lebih dari 15% permintaan dunia. 15% saja, sisanya tuh luas banget, masih nggak ada yang masuk itu. Gitu loh. Jadi cuma pertanyaannya, kenapa kok produk-produk itu tidak ada yang masuk ke luar negeri sih? Karena mungkin itu tadi apa, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman orang-orang ini nggak semuanya memahamin gitu loh. Mereka nggak tahu kalau itu memiliki peluang untuk dipasarkan. Iya, benar. Berarti memang Mas Wian ini adalah ini ya, maksudnya bisa dikatakan berjasa besar dalam mengeksplorasi kemana arah daripada barang-barang yang diproduksi dari masyarakat Indonesia ke luar negeri gitu loh ibaratnya. Mas Wian mempraktekkan itu semenjak kuliah. Jadi sebenarnya produk Indonesia tuh sangat bersaing, amat sangat bersaing. Saat saya ikut Expo waktu itu di Hong Kong ya, Hong Kong International Art and Craft Festival saat itu besar banget. Kalau kita jalan kaki, lihat masing-masing stand, kayaknya 2 hari sampai 3 hari nggak cukup itu untuk ngelihat satu persatu gitu loh. Besar banget pokoknya. Dan dari sekian ribu mungkin ya peserta Expo itu, yang dari Indonesia ini mohon maaf nih, yang dari Indonesia itu hanya bisa dihitung hitungan jari. Oke lah, jari tangan, jari kaki lah, 20 lah kira-kira ya. 20 tuh yang 10-nya itu pemain batik. Yang notabene-nya batik itu sudah banyak sekali terdegradasi oleh produk-produk dari made in sana lah gitu kan ya. Jadi artinya batik itu bahkan kita nggak tahu batik yang kita pakai ini asli Indonesia apa enggak kan gitu. Kita kan nggak tahu ya. Sudah bisa dieksploitasi di luar. Itu dah. Jadi artinya dari itu 10-nya di sana. Ada berapa dari Sumatera Barat, kerajinan tangan dari Sumatera Barat. Sumatera Barat tuh bagus kerajinannya, cuman harganya terlalu tinggi. Dari Nusa Tenggara Timur juga bagus banget, kayak songket, kalau itu bagus banget. Yang dari Bali tuh hanya ada 5 saja pemainnya dari Bali. 4 pemain itu ownernya orang luar negeri. Yang asli semeton Bali hanya kita saja. Saya sampai, dan tahukah Anda, yang dijual sama orang-orang ini loh produk Bali, produk Indonesia. Tapi kenapa orang sini kok? Jadi makanya kadang-kala pola pikir kita itu yang harus kita perbaikin itu adalah kita itu berpikir sejauh ini ya, kita tuh berpikir tuh seperti katak dalam tempurung. Kita merasa menang, kita merasa paling hebat, kita merasa paling wow, padahal sebenarnya kita belum teruji. Gitu loh. Itu yang sering kali dari, anggaplah 70% teman-teman pengusaha gitu ya yang saya temuin dan saya diskusi, kebanyakan seperti itu. Merasa besar ya Mas ya berarti. Itu dia itu sebuah hal yang itu nyata itu. Itu. Padahal kalau kita ngelihat prospek luar negeri luas banget dan itu belum tereksplorasi. Dan teman-teman dan semeton Bali yang generasi Z, generasi milenial segala macam itu punya akses langsung untuk sana gitu loh. Jadi zaman sekarang dengan device, dengan smartphone aja sudah ketemu semua. Kalau kita mau ngeliat desain-desain baru yang lagi hype apa, itu kan secepat itu bisa kita terapkan. Itu sebenarnya peluang loh sebenarnya dibandingkan dengan generasi old kayak ya mungkin di atas saya lah. Nggak mau saya, pokoknya harus di atas. Iya. Siap.